Beyond Time, bab 462-463. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suara gemuruh bergema di mana-mana. Darah menyembur keluar dari mulut Suking, dan ekspresinya tampak mengerikan saat ia terus jatuh ke belakang. Ini adalah pertama kalinya seseorang berhasil menghilangkan kekuatan racun terlarangnya, atau setidaknya menundanya secara signifikan. Jika bukan karena kekuatan kebangkitan tak terbatas Chu Tiankun, maka racun itu pasti akan efektif pada akhirnya. Meskipun demikian, Suking dapat merasakan bahwa racunnya masih bekerja. Meskipun Chu Tiankun dapat membalikkan waktu dan membangkitkan dirinya sendiri, racun itu masih meresap jauh ke dalam tulangnya. Itulah salah satu aspek menakutkan dari racun Suking. Efeknya hanya tertunda. Namun, jika keadaan terus seperti ini, dia tidak akan punya waktu untuk menunggu racun itu berefek. Terlebih lagi, kesembilan zombie itu memiliki tubuh yang abadi. Pukulan apapun yang dilancarkan Suking kepada mereka tampaknya tidak berpengaruh. Dari kelihatannya, jiwa-jiwa mereka menyerap kekuatan serangan tersebut. Inilah metode Chu Tiankun untuk menunda racun tersebut. Dia mengirimkan racun dari dirinya sendiri ke para zombie, dan dari para zombie ke jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun jiwa-jiwa itu menangis dan meraung, Suking dapat merasakan bahwa mereka senang dengan apa yang terjadi. Seolah-olah Chu Tiankun adalah tempat mereka bersemayam. Seolah-olah Chu Tiankun adalah dewa mereka. Bahkan, itu adalah salah satu kekuatan seorang dewa. Kesembilan zombie itu tidak hanya kebal selamanya, tetapi mereka juga berdenyut dengan fluktuasi jiwa Naschen awal. Satu zombie tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi, tetapi 9 zombie mendorong Suking ke batas yang mematikan. Melihat bahaya yang mengancamnya, matanya berbinar dingin. Dia masih memiliki 2 kartu truf yang belum digunakan. Keduanya paling efektif saat pertama kali digunakan. Terlebih lagi, dia hanya akan memiliki 1 kesempatan untuk menggunakan proyeksi Gunung Kaisar Hantu. Hal terpenting yang harus ditangani adalah jiwa-jiwa itu. Sekadar menekan mereka tidak akan ada gunanya. Aku perlu menghancurkan mereka, atau menaklukkan mereka. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, matanya bersinar penuh tekad saat ia mengulurkan tangan kanannya dan mengaktifkan seni perebutan Dao Gruglum miliknya. Tangannya seketika menjadi semi-transparan saat ia menusukkannya jauh ke dalam perutnya sendiri. Tangan sedingin es itu memasuki tubuhnya dan menjangkau lautan kesadarannya, di mana ia menemukan istana surgawi keempatnya, dan di dalamnya, bulan ungu. Dia bisa menggunakan kekuatan bulan ungu dengan mengaktifkan istana surgawinya. Tapi itu seperti kuda poni kecil yang menarik kereta besar. Meskipun bulan ungu adalah bagian dari dirinya, kekuatan dan kendalinya atas bulan itu terbatas. Jika dia ingin melepaskan potensi sebenarnya, dia harus melakukannya secara langsung. Dia harus mengeluarkannya. Saat Suking menggenggam bulan ungu itu, urat-urat di dahinya menonjol, dan rasa sakit memenuhi tubuhnya. Namun, dia tidak mengerutkan kening. Ketenangan yang dingin memenuhi matanya, bersamaan dengan niat membunuh, saat dia menariknya keluar. Saat istana surgawi keempatnya bergetar, ia mengeluarkan bulan ungu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Cahaya ungu tak terbatas memancar dari tangannya, menjadi seperti lautan ungu yang menyebar ke segala arah. Kemanapun cahaya itu pergi, semuanya berubah menjadi ungu, membuat area tersebut tampak terpisah dari seluruh dunia. Bahkan, hal itu membuatnya tampak hampir seperti wilayah dewa. Di dalam wilayah dewa itu, cahaya ungu adalah kekuatan dewa, dan sumbernya, bulan ungu, adalah dewa itu sendiri. Saat cahaya ungu itu muncul, ekspresi Chu Tiankun berubah. Jantungnya mulai berdebar kencang. Otoritas ilahi, itu tidak mungkin. Darah keemasan menyembur keluar dari mulutnya, dan air mata darah mengalir dari matanya, yang menonjol seolah-olah akan keluar dari tengkoraknya. Dia mulai gemetar hebat, dan tangannya jatuh ke samping. Tampaknya dia hampir saja memalingkan wajahnya dan berlutut untuk bersujud. Pada saat yang sama, ia berkedut dan kejang-kejang, seolah-olah daging dan darahnya memiliki kehendak sendiri dan ingin terlepas darinya. Namun, ia adalah tubuh dewa eksperimental,
dan kekuatan dewa di dalam dirinya mengerahkan kekuatan penekan yang memaksa tubuhnya kembali ke keseimbangan. Mengingat bagaimana Chu Tiankun bereaksi, hampir tidak perlu menyebutkan zombie malapetaka itu. Mata para zombie meledak, dan mereka berlutut, gemetar. Ratapan kesedihan keluar dari mulut mereka, dan mutagen di dalam diri mereka melonjak sedemikian tinggi sehingga tampak seperti mereka bisa bermutasi kapan saja. Pada saat yang sama, mutagen menyerang jiwa-jiwa yang melekat pada mereka, menyebabkan mereka berhenti menjerit dan meratap. Sebaliknya, ekspresi mereka berubah menjadi kesalehan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dipenuhi dengan fanatisme dan bahkan keyakinan. Satu persatu, mereka mulai meninggalkan para zombie dan terbang menuju bulan ungu di tangan Su King. Saat jiwa-jiwa terbang menuju bulan ungu, ke-9 zombie kehilangan penopang utama mereka, dan mulai gemetar hebat hingga tampak seperti akan roboh. Chu Tiankun sepertinya tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi melawan racun terlarang itu. Saat racun itu menyebar di dalam tubuhnya, ia mulai membusuk lagi. Niat membunuh memenuhi mata Su King. Namun, bahkan saat dia bersiap untuk melanjutkan strateginya saat ini, riak menyebar di kubah langit, dan sensasi krisis mematikan menyelimutinya. Sensasi ini melampaui apapun sebelumnya, memenuhinya dengan perasaan teror buruk yang sangat mengganggu. Wajah Su King berubah muram. Di atas sana, naga biru kehijauan dao surgawinya mengeluarkan jeritan cemas. Seolah-olah entitas yang tak terlukiskan telah memperhatikan aura bulan ungu, dan terbangun untuk mencarinya. Langit kemudian mulai berubah warna, secara bertahap menjadi merah. Sebuah bayangan bulan merah muncul di benak Su King, bersamaan dengan patung dewa yang menakutkan. Dia juga mendengar napas yang sama seperti yang pernah didengarnya di pilar Netherflight awal tertinggi. Inilah yang selalu dikhawatirkan Su King. Lagi pula, dia sangat menyadari asal-usul bulan ungunya. Saat naga biru kehijauan dao surgawi meratap, dia tanpa ragu mengembalikan bulan ungu ke istana surgawinya. Dia juga menarik kembali kekuatan pil racun terlarangnya dan menggunakannya untuk menutupi jejak kekuatan dewa apapun. Setelah melakukan itu, dia langsung bergerak, menuju ke arah Chu Tiankun dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, dia tiba, dan belati di tangan kanannya menebas ke arah leher Chu Tiankun yang belum sepenuhnya sembuh. Sesaat kemudian, cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur dari kulit Chu Tiankun untuk menangkis belati itu. Cahaya itu juga menciptakan serangan balasan yang membuat Su King terlempar ke belakang, gemetar dan batuk darah. Pada saat yang sama, Chu Tiankun yang membusuk membuka matanya, menatap Su King, lalu mengangkat tangan dan menghantamkan telapak tangannya ke dahinya sendiri. Bunyi gedebuk terdengar saat kepalanya meledak dan dia mati. Su King mengerutkan kening sambil mundur, dan terus menatap langit. Cahaya merah di atas memudar, dan naga biru kehijauan dao surgawi tidak lagi meratap cemas. Hal itu membuat Su King menghela napas lega, karena sekarang jelas bahwa kekuatan racun terlarang ini telah secara efektif menyembunyikan aura bulan ungu. Kemudian dia terbang ke udara, mengulurkan tangan, dan langsung merobek penghalang penyegel. Penghalang itu sangat kuat, tetapi naga biru kehijauannya berada di tingkat yang lebih tinggi dan akhirnya berhasil melemahkan penghalang tersebut. Penghalang itu hancur berkeping-keping. Namun, hasilnya tidak membuat Su King merasa puas. Jika naga biru kehijauan dao surgawinya memang sehebat yang seharusnya, mengapa butuh waktu begitu lama untuk menembus penghalang? Meskipun penghalang itu mengandung kekuatan dewa dari Chu Tiankun, prosesnya tetap memakan waktu terlalu lama. Naga biru kehijauan itu tampak sedikit malu. Namun, Su King tidak memperhatikan hal itu. Setelah merobek sebagian penghalang, dia hendak mencoba teleportasi lain ketika dia melihat keluar. Saat itulah jantungnya berdebar kencang. Dunia luar tidak tampak seperti gurun. Area di balik penghalang itu adalah dunia yang selalu diselimuti kabut. Naga biru kehijauan itu mengeluarkan teriakan yang seolah-olah merupakan penjelasan, seperti memberitahu Su King bahwa inilah alasan mengapa prosesnya memakan waktu begitu lama. Mata Su King menyipit. Di bawah sana, waktu mengalir mundur dan Chu Tiankun muncul kembali, seperti sebelumnya. Namun, ada beberapa bagian wajahnya yang belum pulih setelah kebangkitannya, dan masih membusuk. Area lain bersinar dengan cahaya ungu. Itu adalah hasil dari kekuatan dewa yang dimiliki Su King. Bahkan setelah dibangkitkan, Chu Tiankun tidak dapat menghapus hal-hal itu.
Namun, itu hanya membuat Chu Tiankun yang dibangkitkan ini terlihat lebih ganas. Kau benar-benar berhasil menembus penghalang, katanya. Sayangnya, aku juga sudah mempersiapkan diri untuk itu. Kau benar-benar berpikir kau masih berada di daratan utama yang mulia kuno. Tempat ini adalah dunia asap, tempat yang sepenuhnya dikendalikan oleh Smokewi. Ini bukan dunia kecil, melainkan ini adalah sebagian dari dunia besar dari zaman kuno yang hanya berada di urutan kedua setelah yang mulia kuno. Smokewi menjadikannya milik mereka. Ini adalah harta karun berharga yang bahkan melampaui harta karun terlarang. Aku telah membayar 100 tetes darah dewa untuk mendapatkan hak memasuki tempat ini. Dan hanya satu dari kita yang akan keluar. Entah aku mati dan kau keluar, atau sebaliknya. Su Qing menatap Chu Tiankun dari atas. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain membunuhmu. Dia melesat mendekati Chu Tiankun. Bunuh aku. Chu Tiankun tertawa sinis, lalu duduk bersila dan melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan. Cahaya keemasan muncul di sekelilingnya, dan pada saat yang sama, cahaya keemasan terpancar dari matanya. Segala sesuatu tentang dirinya tampak keemasan, bahkan rambutnya. Suatu aura suci terpancar darinya, dan ekspresinya tidak lagi penuh kebencian. Ekspresinya tampak apatis, seolah-olah ia telah naik ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dan tidak lagi membutuhkan emosi apapun. Kemudian ia memejamkan mata, menghadap Su Qing, dan mulai melantunkan sesuatu yang terdengar seperti sutra. Mengikuti pembalikan gelap dunia bawah melampaui dewa periode pertama hingga roh tertinggi kegelapan yang melompat. Saat ia melantunkan mantra, dunia di sekitarnya mulai bergetar. Ini bukan sutra, ini adalah lantunan mantra seorang dewa. Chu Tiankun berwujud sebagai tubuh dewa eksperimental, oleh karena itu, dia dapat mengambil kata-kata yang telah didengarnya dilantunkan, kemudian menggunakan kekuatan dewanya untuk menirunya dan menyebarkannya ke dunia. Segala sesuatu di sekitarnya bergetar dan terdistorsi, lalu meledak dengan mutagen yang tak terbatas. Mutagen itu menyerang segalanya, memutasi segalanya, dan bahkan menciptakan sesuatu dari ketiadaan dengan menyebabkan munculnya makhluk mutan. Su Qing terhuyung karena dia juga terpengaruh, mutagen yang bukan miliknya mengalir melalui tubuhnya. Yin menyembunyikan yang, puncak esensi kebajikan, menekan panji kuning, menara pengawas. Suara gemuruh menggema dari Su Qing saat ia jatuh dari langit, matanya merah padam saat ia menatap Chu Tiankun yang sedang melantunkan mantra. Chu Tiankun tampak kabur, seolah-olah banyak varian dirinya tumpang tindih satu sama lain. Hal itu membuatnya tampak seperti dewa yang menjelma, yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Pikiran Su Qing berputar, dan ia terengah-engah. Tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya. Seolah-olah suara musuhnya telah menjadi nyata. Suara itu ada di lautan kesadarannya, pikirannya, kekuatan dharmanya, dagingnya. Di mana-mana, rasa sakit yang menusuk memenuhi dirinya. Itu persis sensasi yang dia alami di lubang gas di bawah pilar Netherflight awal tertinggi, ketika mata dewa itu terbuka. Ada perbedaan besar antara situasi ini dan lembah mengerikan itu. Kembali di lembah gas, ketika Su Qing melihat dewa sungguhan, invasi yang diciptakan oleh mata itu memengaruhi seluruh lembah gas. Kekuatan semacam itu mustahil untuk ditahan, mustahil untuk dipertahankan, dan mustahil untuk dipahami. Itu tidak hanya menghancurkan tubuh jasmani, tetapi juga memengaruhi kekuatan dharma internal serta pikiran seseorang. Seolah-olah itu menghancurkan seluruh makhluk hidup. Selama peristiwa itu, Su Qing merasa seluruh dirinya runtuh. Jika bukan karena wanita kelabang itu muncul dan menyelamatkannya, maka dia akan berada dalam krisis yang tak terbayangkan. Bahkan jika dia entah bagaimana berhasil masuk ke dalam pondok kayu segi 5 itu untuk mendapatkan perlindungan dari lagu yang menenangkan dewa, waktu yang dibutuhkan akan menyebabkan cedera parah pada Su Qing. Dan bahkan jika dia selamat, dia akan mengalami mutasi dan menjadi seperti gas yang menghuni lembah gas. Namun, situasi dengan Chu Tiankun, meskipun serupa dalam beberapa hal, sebenarnya sangat berbeda. Mantra Chu Tiankun disalurkan melalui tubuh dewanya, sehingga menyerupai mantra seorang dewa. Tetapi pada akhirnya, dia bukanlah dewa sejati, hanya tiruan. Meskipun proyeksi ilusi seorang dewa ada di belakangnya, berdasarkan apa yang dialami Su Qing di dalam lubang hantu, situasinya pada dasarnya berbeda. Di balik semua itu, Su Qing adalah orang yang sangat berbeda dari dirinya saat berada di gua hantu.
Suking mendongak, matanya merah tetapi bersinar dengan cahaya aneh. Dia menatap Chu Tiankun yang duduk bersila dan memancarkan cahaya keemasan. Dia mengabaikan bagaimana tubuhnya berubah bentuk, dengan anggota tubuh berdaging tumbuh di mana-mana, bergoyang maju mundur. Pikirannya jernih. Dia punya cara untuk melawan kekuatan Dewa Chu Tiankun. Termasuk di antaranya adalah naga biru kehijauan Dao Surgawinya dan Gunung Kaisar Hantu, serta botol yang dia beli di bangsal hantu dengan suara wanita bernyanyi di dalamnya. Semua adalah alat yang bisa dia gunakan. Dan tentu saja, dia masih memiliki racun terlarang dan bulan ungu. Meskipun begitu, niat membunuh berkobar di mata Suking, dia tidak tertarik untuk melawan balik lawannya ini. Dia ingin menghancurkannya. Dia akan menggunakan kekuatan dewa untuk menghancurkan kekuatan dewa. Atau setidaknya, dia akan mencoba. Dan itu karena melihat Chu Tiankun menggunakan kekuatan dewa telah memberinya inspirasi. Bisakah saya melakukan hal yang sama? Meskipun dunia Smoke White yang terfragmentasi ini tampak seperti tempat yang penuh bahaya, itu juga merupakan peluang yang telah ditakdirkan. Kekuatan bulan merah telah mencarinya sebelumnya, memperjelas bagi Suking bahwa jika dia menggunakan kekuatan bulan ungu secara terang-terangan, dia akan ketahuan. Bagaimana jika aku hanya menggunakan sedikit dan menyembunyikannya di dalam racun terlarangku? Apalagi jika ditambah fakta bahwa aku berada di fragmen dunia Smoke White ini. Mata Suking berbinar penuh tekad saat ia berusaha mendongak ke arah celah di langit. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ia mengerahkan pikirannya, dan naga biru kehijauannya, yang masih dapat bergerak bebas meskipun Chu Tiankun melantunkan mantra, mengibaskan ekornya dan menghantam celah tersebut. Sebuah dentuman terdengar saat bagian yang telah disobek Suking kemudian tertutup kembali, mengembalikan penghalang ke keadaan semula. Selanjutnya, tatapan Suking beralih kembali ke Chu Tiankun, dan dia mengaktifkan istana surgawi ketiga dan keempatnya secara bersamaan. Racun terlarang yang misterius dan tak terduga, yang awalnya berasal dari alam dewa, menyapu Suking, mencapai setiap bagian darah dan dagingnya. Semua anggota tubuh yang mulai tumbuh darinya membusuk, berubah menjadi darah hitam yang berceceran di tanah. Suara-suara yang selama ini menusuk dagingnya juga lenyap karena racun. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Mereka lenyap, perlawanan apapun dari pihak mereka benar-benar sia-sia. Kemudian racun itu merembes keluar dari tubuhnya, mengalir melalui udara dan membuat area di sekitarnya semakin keruh dan terdistorsi. Terlebih lagi, karena kekuatan racun terlarang itu juga mengandung mutagen miliknya sendiri, mutagen itu berkembang di sekitarnya, berputar keluar dan membuatnya tampak seperti memiliki jenis kekuatan hidup unik yang sama seperti dewa. Namun, semuanya belum berakhir. Selanjutnya, Suking mengirimkan kekuatan bulan ungu untuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Di tempat yang dilewati kekuatan itu, kulitnya berubah menjadi ungu, hingga seluruh tubuhnya berwarna ungu dari kepala hingga kaki. Akibatnya, ia mulai berkilauan dengan cahaya ungu yang gemerlap. Dengan cahaya ungu yang memancar keluar, jenis mutagen lain yang unik bagi Suking pun lahir. Mutagen itu terbentuk oleh bulan ungu, dan setelah menyerang makhluk hidup, mereka menjadi terhubung dengan Suking. Saat semua hal ini berputar tanpa henti di sekitar Suking, semuanya menjadi seperti badai yang terhubung ke kubah langit dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Di tengah badai itu, samar-samar terlihat proyeksi bulan ungu yang menggantung di langit. Itu adalah perwujudan otoritas ilahi, itu adalah kekuatan sejati seorang dewa. Di balik bulan ungu itu, di dalam dunia ungu yang kini ada, terdapat sepasang mata hitam yang tidak dapat ditembus oleh mutagen apapun. Pupil mata itu mengandung racun terlarang yang tak terbatas. Ada dua jenis otoritas ilahi yang muncul dari dalam diri Suking. Meskipun tidak menyatu, mereka juga tidak terpisah. Meskipun saling bertentangan, mereka juga hidup berdampingan. Dan saat ini, keduanya memancarkan kekuatan ilahi yang unik milik mereka sendiri. Saat Suking memancarkan kekuatan ilahi, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia memancarkan keagungan tingkat tertinggi, yang setiap aspeknya menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat. Pada akhirnya, berkat-berkat dari dua jenis otoritas ilahi itu, ia naik ke tingkat yang menakjubkan. Seolah-olah ia telah menjadi bentuk embrio dari dewa baru. Bayangannya bergetar, dan patriark prajurit Vajra emas gemetar. Tanpa ragu-ragu, keduanya muncul di tempat terbuka dan bersujud di depan Suking.
Sang patriark tampak sangat hormat, sementara bayangannya dipenuhi dengan kesalehan dan fanatisme yang tak tertandingi. Suking perlahan membuka matanya, yang kini berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyebar di sekelilingnya dan membuatnya tampak benar-benar suci. Larangan bayangan, perintah hantu, kemerosotan abadi, dunia adalah milikku. Ini adalah kalimat pengingat palsu yang dibuat oleh Patriark Prajurit Vajra Emas untuk menyamarkan penggunaan sihir rahasia penggabungan bayangan oleh Suking. Saat ini, kalimat itu tidak memiliki arti atau fungsi khusus, Suking hanya mengucapkannya karena dia merasa ingin. Bayangan itu sempat terkejut, lalu menjadi sangat gembira. Pada saat yang sama, suara Suking menyampaikan sensasi samar dan tidak jelas bahwa kata-kata yang diucapkan mengandung sejumlah besar informasi dan berkah yang mendalam. Kata-kata itu memiliki makna lain yang lebih dalam, dan saat bergema, angin berputar dan warna-warna aneh berkelap-kelip di mana-mana. Lingkungan sekitar mulai bergelombang dan berubah bentuk seiring munculnya transformasi yang disebabkan oleh lantunan doa kepada dewa berkat Suking. Tanah bergetar, bahkan pasir pun berguncang dan runtuh. Berbagai fenomena supernatural muncul di sekitar Suking, dan lolongan bergema yang seolah berasal dari masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Retakan menyebar di tanah, dan tentakel-tentakel mengerikan muncul. Seluruh dunia berubah, bertransformasi, menjadi sesuatu yang mengerikan dan tidak menguntungkan. Semua makhluk hidup diserang, dilemparkan ke dalam kekacauan, menyebabkan semuanya bergetar dan terdistorsi. Sumber dari semua itu tak lain adalah Suking. Berkat dari dua jenis otoritas ilahi itu belum sempurna, baru berupa embrio. Namun pada saat itu, Suking benar-benar telah mencapai tingkat yang menakjubkan hingga ke setiap sendi keberadaannya. Itulah sebabnya, sampai batas tertentu, suaranya benar-benar merupakan suara ilahi. Lantunan mantra Chu Tiankun adalah tiruan. Tetapi pada tingkat substruktural, apa yang diucapkan Suking adalah lantunan mantra sejati dari seorang dewa. Meskipun kekuatannya tidak setara dengan dewa-dewa lain, itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan Chu Tiankun. Lantunan mantra Chu Tiankun tiba-tiba tersendat, dan apa yang sebelumnya tidak dapat dipahami tiba-tiba menjadi mudah dimengerti. Dewa mula-mula menempuh jalan gelap, dunia bawah melampaui roh tertinggi, kebajikan yang menyembunyikan esensi Yin. Saat ia menarik napas, matanya terbuka dan ia menatap Suking dengan terkejut. Meskipun ia terus berbicara, cahaya keemasan di sekitarnya telah padam. Karena itu, mutagen tak terbatas tiba-tiba meledak di dalam dirinya. Tubuhnya mulai ambruk dan pikirannya menjadi terisolasi. Berkat kata-kata yang datang dari Suking, dan mutagen tersebut, nyanyiannya tiba-tiba berubah menjadi jeritan yang mengerikan. Pada saat krisis itu, Chu Tiankun mengangkat tangan dan menusukkan jarinya ke salah satu matanya, lalu mencabutnya dari rongga mata. Darah emas menyembur keluar dalam bentuk kabut, menyebar di sekitarnya untuk menangkis suara ilahi Suking. Sayangnya, Suking juga dalam kondisi buruk. Masuknya kekuatan dahsyat secara tiba-tiba melebihi kemampuan tubuh fisiknya untuk menahannya, dan bahkan saat suaranya masih terdengar, tubuhnya mulai ambruk. Meskipun demikian, eksperimen yang baru saja dilakukannya telah memberi Suking pemahaman yang jelas bahwa dua jenis kekuatan ilahi di dalam dirinya masih memiliki banyak hal yang perlu diungkapkan. Pada saat yang sama, kekuatan itu sangat berbahaya. Kecuali jika dia menjadi jauh lebih kuat, maka ketika dia menggunakannya, sedikit saja kesalahpahaman di pihaknya dapat menyebabkan kematiannya. Oleh karena itu, setelah menghancurkan mantra Chu Tiankun, Suking tanpa ragu menarik kembali bulan ungu dan racun terlarang. Badai dahsyat pun lenyap, dan langit serta bumi kembali normal. Darah emas Chu Tiankun memudar bersamaan dengan teriakannya. Saat ia berjuang untuk mengendalikan mutagen di dalam dirinya, ekspresinya berubah menjadi ganas. Melayang ke udara, ia berteriak, "Kau jelas hanya seorang kultivator. Seorang kultivator, bagaimana kau melakukan itu? Bagaimana kau mengalahkanku? Aku menolak untuk mempercayai ini." Wajah Chu Tiankun berlumuran darah keemasan. Ekspresinya menunjukkan kegilaan saat dia menatap Suking. Kemudian dia tiba-tiba menusukkan tangan kanannya ke dadanya, meraih jantungnya sendiri, dan merobeknya keluar. Darah berhamburan kemana-mana saat dia mengangkat jantung emas itu tinggi-tinggi lalu menghancurkannya. Saat darah dan daging menyembur keluar, sebuah kotak terungkap di tengah jantung itu. Jika Master Seven ada di sini, dia akan langsung mengenalinya.
Kotak ini sangat mirip dengan kotak yang diungkapkan oleh putra mahkota Valet dan Qian, meskipun pemeriksaan lebih dekat akan menunjukkan bahwa kotak ini jauh lebih kasar. Begitu Chu Tiankun memegangnya, dia langsung menghancurkannya, menyebabkan seberkas cahaya muncul. Itu adalah tatapan seorang dewa. Ketika Su Qing merasakan tatapan itu, sebuah getaran menjalari tubuhnya, dan dia segera merasakan racun terlarang dan bulan ungu miliknya ditekan. Sinar cahaya itu tidak menyebar ke segala arah. Sebaliknya, sinar itu terwujud di tangan kanan Chu Tiankun, menyebabkan tangan itu berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian dia mendorong tangan itu ke arah Su Qing dan berteriak, "Sihir dewa, tinggalkan kekosongan di masa depan." Selama pertarungan ini, Su Qing selalu sangat menyadari bahwa dia berhadapan dengan tubuh dewa eksperimental yang pasti memiliki kemampuan misterius. Misalnya, tubuh dewa eksperimental Master Seng Yun telah melepaskan sihir menakjubkan yang, meskipun pada akhirnya dikalahkan, telah meninggalkan kesan mendalam pada Su Qing. Saat kata-kata keluar dari mulut Chu Tiankun, Su Qing merasakan lingkungan sekitarnya berubah. Gambar-gambar bermunculan di sekelilingnya, ratusan bahkan ribuan. Dan setiap gambar menggambarkan dirinya. Dalam beberapa gambar, ia duduk tenang bermeditasi. Dalam gambar lainnya, ia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Ia melihat dirinya menghembuskan napas terakhir atau meratap ke Stong Kuan. Gambar-gambar itu seolah tak berujung. Mereka adalah masa depan Su Qing saat ini. Saat gambar-gambar itu berkumpul, mereka membentuk sesuatu seperti buku bergambar. Chu Tiankun melambaikan tangannya, dan halaman-halaman buku itu tampak kabur. Dia sepertinya sedang mencari gambar kematian Su Qing di masa depan, yang kemudian akan dia ambil dan wujudkan. Ini adalah sihir dewa, meninggalkan kekosongan di masa depan. Adegan itu sangat mirip dengan apa yang dialami Su Qing dengan Guru Seng Yun. Cara dia menghadapi situasi itu adalah dengan ikut campur dalam masa depan dengan mengambil kendali atas nasibnya sendiri. Namun demikian, tubuh dewa eksperimental Master Seng Yun belum sempurna, dan oleh karena itu, sihir dewa tersebut belum berhasil digunakan. Selain itu, tidak ada kotak yang muncul pada saat itu. Chu Tiankun jelas tidak menahan diri. Dia mengeluarkan kotak itu dan menyatukan tangannya dengan tatapan di dalamnya, yang membuat Su Qing sangat terkejut. Namun, setiap koin memiliki dua sisi. Meskipun sihir dewa yang sempurna ini benar-benar menakutkan, bagi Su Qing, itu juga merupakan suatu keuntungan. Setidaknya, dia sekarang mampu merasakan apa yang dapat dilakukan oleh sihir dewa. Dan saat ini, informasi yang tak terbatas mengalir ke dalam pikirannya.